Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Gengs, gue mau mulai dari adegan yang super biasa tapi diam-diam bahaya. Lo lagi rebahan, satu tangan pegang HP, satu tangan entah ngapain, mungkin ngemil kerupuk, mungkin scroll tanpa tujuan sambil bilang bentar doang, padahal udah sejam. Terus lo lihat sepatu yang warnanya pas, modelnya cakep, diskonnya ngeselin, dan kolom komentar isinya orang-orang yang kayak robot. Bagus banget kak, real picked, worth it, gaskun. Lo senyum kecil, otak lo langsung ngebayangin. Besok pakai itu jalan ke kantor, ketemu orang, terus ada yang nyeletuk, sepatunya baru ya? Lo jawab santai, iya kemarin check out. Padahal yang lo maksud di kepala lo check out dulu, bayar belakangan. Karena pas lo mau klik beli, dompet lo lagi mode sad boy. Saldo cuma cukup buat beli es teh manis, itu pun kalau nggak pakai boba. Terus tiba-tiba muncul tombol sakti, pay later. Kayak jin keluar dari layar, bisik-bisik, tenang bro, gua talangin dulu. Orang sering ngomong pay later itu solusi, kayak jalan pintas buat hidup yang serba mahal. Dan jujur ya, gue ngerti banget kenapa banyak yang jatuh hati. Soalnya sistem ini pinter banget ngasih kita ilusi. Harga besar dipecah jadi angka kecil. Sepatu 600.000 tiba-tiba berubah jadi cuma 150.000 kali 4. Otak manusia itu lucu, gengs. Kalau lihat 600.000, dia mikir anjir. Kalau lihat 150.000, dia mikir segitu mah uang jajan 2 kali. Padahal totalnya sama, tapi rasa sakitnya beda. Ini bukan sulap, ini psikologi. Kayak lo lihat harga kopi 50.000, lo mikir mahal. Tapi kalau lo beli kopi 25.000 2 kali dalam seminggu, lo merasa masih normal. Padahal ujung-ujungnya sama. Nah, pay later tuh main di situ, bikin totalnya berasa nggak total. Gue mau jelasin pay later ini dengan bahasa warung biar nggak ada yang pusing. Pay later itu intinya utang, tapi utang yang dikasih baju rapi dan parfum mahal. Lo beli barang hari ini, barangnya nyampe, tapi uangnya belum keluar semua. Yang keluar baru sedikit atau bahkan kadang nol, tergantung promonya. Sisanya dicicil per 2 minggu atau per bulan. Ada 3 pihak dalam cerita ini, lo sebagai pembeli, toko sebagai penjual, dan perusahaan pay later sebagai penengah yang bilang, udah gue bayarin dulu ke toko, lo tinggal bayar gue pelan-pelan. Jadi toko seneng karena duit masuk cepat, lo seneng karena barang nyampe cepat, perusahaan pay later seneng karena mereka jadi pusat perputaran duit. Semua seneng, tapi pertanyaannya, kalau semua seneng siapa yang biasanya jadi korban? Ya itu, yang nggak siap bayar tepat waktu. Nah pertanyaannya, kalau banyak yang bilang 0% duitnya dari mana? Ini yang sering bikin orang kecele. 0% itu biasanya berlaku kalau lo disiplin, kayak anak kelas unggulan yang tugasnya nggak pernah telat. Tapi kalau lo mulai ngaret, sistem langsung berubah jadi guru BP yang galak. Denda muncul, biaya keterlambatan muncul, kadang ada biaya layanan, dan kalau keterlaluan, nama lo bisa dicatat dalam sistem penilaian risiko. Jadi gratis itu sebenarnya cuma diskon untuk orang yang tertib. Kayak parkir di mall yang gratis tapi cuma berlaku 2 jam, lewat sedikit, kena tarif yang bikin lo mikir, mending gua pulang aja. Pay later juga gitu. Mereka bilang silakan nikmatin, tapi ada aturan main yang kalau lo langgar langsung berasa. Kenapa pay later meledak di Indonesia? Karena Indonesia itu negara yang hidupnya serba cepat. Kita tuh bangsa gas dulu, mikir belakangan. Dikit-dikit FOMO. Temen update story lagi healing ke pantai, lo di rumah langsung ngerasa hidup lo kurang warna. Teman unboxing gadget baru, lo tiba-tiba ngerasa HP lo jadi kentang. Terus ada tombol yang bikin lo bisa nyusul tanpa harus nunggu gajian. Ya orang mana yang gak tergoda? Apalagi prosesnya gampang banget. Kartu kredit itu ribet, harus slip gaji, harus history, harus nunggu, harus ini itu. Pay later seringnya cuma butuh KTP, nomor HP, verifikasi cepat, dan tiba-tiba lo punya limit. Hidup lo yang tadinya cuma bisa lihat-lihat mendadak bisa check out. Tapi gue mau jujur, pay later itu bukan musuh. Yang jadi musuh itu cara kita nyetirnya. Pay later itu kayak motor kenceng. Kalau lo bisa rem, lo nyampe. Kalau lo cuma bisa gas, ya ketemu aspal. Banyak orang masuk pay later dari niat yang wajar. Awalnya buat kebutuhan, beli laptop buat kerja, bayar kursus, beli ban motor, atau beli tiket mudik karena mendadak. Itu masuk akal. Masalahnya, setelah sekali sukses, otak lo ngeluarin notifikasi palsu. Aman kok. Dan disitulah jebakan halusnya. Lo mulai pakai buat hal-hal yang
sebenarnya bisa ditunda, tapi karena bisa dicicil jadi terasa urgent. Jadi bukan urgent beneran, tapi urgent karena promo. Promo itu kayak mantan yang tiba-tiba baik, kelihatannya tulus, tapi biasanya ada maunya. Gue kasih contoh yang sering kejadian. Misal lo punya limit 3 juta. Lo pikir, wah lumayan. Hari pertama lo pakai 500.000, aman. Besok ada flash sale, lo tambah 300.000, aman. Minggu depan ada promo cashback, lo tambah 700.000, aman. 2 minggu kemudian temen ngajak ke konser, lo beli tiket 1 juta pakai pay later karena sekali-sekali, aman. Total utang lo 2,5 juta. Lo masih santai karena limit lo 3 juta, jadi lo merasa masih punya ruang buat bernapas. Padahal, ruang itu bukan ruang napas, itu ruang jebakan. Karena yang lo ukur cuma limit, bukan kemampuan bayar. Limit itu bukan ukuran kekuatan lo, itu ukuran seberapa besar sistem mau ngasih tali. Disinilah konsep pain of paying itu main. Kalau lo bayar tunai, ada rasa sakitnya, lo lihat uang keluar, lo mikir 2 kali. Kalau lo bayar pay later, rasa sakitnya ditunda. Dan manusia itu suka banget sama yang ditunda. Kayak diet yang ditunda, olahraga yang ditunda, move on yang ditunda, semua ditunda. Pay later memanfaatkan kebiasaan itu. Dia bilang, nikmatin dulu, pusing belakangan. Ini cocok banget sama budaya YOLO versi lokal, hidup cuma sekali bro. Ya betul, hidup cuma sekali, tapi tagihan bisa datang berkali-kali. Dan tagihan itu nggak kenal kata YOLO, dia kenalnya kata jatuh tempo. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering nggak dibahas, kenapa toko dan platform gencar banget dorong pay later. Karena buat mereka, pay later itu mesin penambah belanja. Dengan pay later, orang lebih gampang check out. Keranjang yang tadinya cuma 1 item jadi 3 item. Orang yang tadinya mikir mahal jadi mikir terjangkau. Dan toko suka karena mereka biasanya dibayar duluan sama penyedia pay later. Artinya, risiko lo bayar atau enggak itu bukan urusan toko. Urusan itu pindah ke perusahaan pay later. Toko cuma fokus jualan. Ini kenapa banyak merchant rela dipotong fee beberapa persen. Buat mereka, dipotong sedikit tapi volume naik itu jauh lebih manis daripada harga penuh tapi pembeli kabur. Nah, perusahaan pay later cuannya dari mana? Pertama, dari biaya yang mereka ambil dari toko. Toko rela dipotong beberapa persen karena mereka dapat peningkatan penjualan. Kedua, dari denda dan biaya keterlambatan. Ini yang bikin sistemnya agak dark, karena secara statistik selalu ada orang yang telat. Dan dari telat itulah uang tambahan mengalir. Ketiga, dari data dan ekosistem. Semakin sering lo pakai, semakin kebaca pola belanja lo, dan sistem bisa naikin limit lo, nawarin produk lain, atau ngasih promo yang bikin lo makin lengket. Jadi kalau lo merasa kok gue sering dapat penawaran, itu bukan kebetulan. Itu algoritma bilang, nih ada orang yang gampang kepancing. Tapi gue gak mau bikin lo paranoid kayak habis nonton video teori konspirasi. Yang gue pengen, lo ngerti struktur permainannya, karena kalau lo ngerti, lo bisa main aman. Masalah paling umum dari pay later itu bukan bunganya, tapi kebiasaan. Kebiasaan belanja impulsif. Karena tombolnya gampang, prosesnya cepat, dan rasanya seperti nggak bayar. Ini kayak lo naik ojek, bayarnya cashless. Perjalanan enak, nggak kerasa uang keluar. Tiba-tiba akhir bulan lo buka riwayat transaksi, dan lo merasa seperti baru sadar, anjir gue kemana aja. Padahal lo kemana-mana lewat tombol bayar nanti. Ada juga jebakan yang namanya angka kecil menipu. Banyak transaksi pay later itu nilainya kecil-kecil. 100.000, 200.000. Karena kecil lo anggap enteng. Padahal kecil itu kalau 1. Kalau 10, lo bayangin aja. Lo punya 10 cicilan masing-masing 100.000. Totalnya 1 juta per bulan. 1 juta itu bisa jadi uang kos, bisa jadi uang makan, bisa jadi uang bensin. Tapi karena dicicil kecil-kecil, lo merasa nggak apa-apa. Ini seperti ngemil keripik. 1 keping nggak bikin gemuk. Tapi 1 bungkus setiap hari bikin celana lo protes. Sekarang ngomongin soal telat bayar. Banyak orang merasa, telat dikit. Tapi sistem finansial itu bukan temen nongkrong yang bisa diajak kompromi. Telat adalah telat, sekali 2 kali, mungkin cuma denda. Tapi kalau kebiasaan bisa bikin limit lo dikunci dan lebih serius lagi, bisa berdampak ke catatan kredit. Di Indonesia ekosistem penilaian risiko makin rapi. Data pembayaran bisa nyambung ke berbagai layanan. Jadi kalau lo nganggap pay later cuma urusan aplikasi, lo bisa kaget suatu hari ketika lo mau ajukan sesuatu, terus sistem bilang, riwayat lo kurang oke. Lo baru sadar bahwa yang lo tunda kemarin itu ternyata nyangkut di masa depan. Tapi gue ulang lagi,
Pay later itu bisa berguna kalau lo pakai dengan otak bukan pakai dengan emosi. Misalnya lo butuh laptop untuk kerja dan cicilannya jelas dan lo punya pemasukan stabil, pay later bisa jadi alat bantu cash flow. Lo nggak perlu nunggu 3 bulan buat nabung karena peluang kerja lo mungkin butuh laptop sekarang. Ini contoh utang yang punya tujuan produktif. Tapi kalau lo pakai pay later buat beli barang yang fungsi utamanya cuma buat flexing, itu udah beda cerita. Karena barang flexing biasanya nggak ngasih balik apa-apa selain rasa puas sebentar. Setelah itu, ya tinggal cicilan. Gue pengen lo bayangin pay later sebagai komitmen masa depan. Setiap kali lo klik, lo lagi ngikat diri lo yang versi bulan depan. Lo yang bulan depan mungkin lagi pusing bayar listrik, lagi ada acara keluarga, lagi motor mogok, atau lagi pengen makan enak biar nggak stres. Tapi lo yang hari ini bilang, ya udahlah, ini konflik antar versi diri sendiri. Lo yang hari ini tuh impulsif, lo yang bulan depan itu realistis. Dan pay later sering jadi jembatan yang bikin lo yang realistis kesel sama lo yang impulsif. Makanya ada aturan sederhana yang gue pakai. Dan ini gue ceritain karena gue juga pernah jadi orang yang merasa, aman. Aturan pertama, total cicilan bulanan lo, gabungan dari semua, jangan lebih dari persentase yang lo sanggup. Banyak orang pakai patokan 20-30% dari pemasukan bersih. Kalau pemasukan lo 5 juta, cicilan maksimal 1 juta atau 1,5 juta, itu pun udah lumayan berat kalau lo nggak punya dana darurat. Aturan kedua, satu platform dulu, jangan punya cicilan di 5 tempat. Karena kalau cicilan nyebar, lo gampang lupa, dan lupa itu teman akrab denda. Aturan ketiga, bayar cicilan di awal gajian, bukan nunggu sisa. Karena nunggu sisa itu seringnya nggak ada. Sisa itu mitos, gengs. Sisa itu muncul kalau lo disiplin, bukan kalau lo berharap. Aturan keempat, tanya diri lo 3 kali sebelum klik. Pertama, ini kebutuhan atau keinginan. Kedua, kalau nggak beli sekarang, hidup lo berantakan nggak? Ketiga, barang ini bikin lo menghasilkan uang atau cuma bikin lo kelihatan keren? Kalau jawabannya cuma bikin keren, ya tahan dulu. Keren itu bagus, tapi tenang itu lebih mahal. Dan terakhir, baca syarat. Iya, gue tahu baca syarat itu males, kayak baca perasaan orang. Tapi denda dan biaya itu seringnya nongkrong di sana, nunggu lo lengah. Sekarang gue mau cerita satu kisah yang mungkin relatable. Ada temen gue, sebut aja namanya Bimo. Bimo ini anaknya asik, kerjaannya gig, kadang ada project, kadang sepi. Suatu hari dia beli sepatu pakai pay later karena dia dapat job event dan pengen tampil rapi. Itu masih masuk akal. Sepatunya 600.000, cicilan 4 kali, per bulan 150.000. Dia bayar lancar. Bulan berikutnya, dia lihat jaket yang lagi hype katanya limited. Dia mikir, cicilan gua kecil. Dia ambil juga, terus ada headset, ada jam, ada parfum. Semua dicicil kecil-kecil. Dia nggak telat bayar, tapi dia mulai ngerasa hidupnya selalu mepet. Karena setiap bulan ada potongan tetap. Dan potongan tetap itu bikin ruang napas sempit. Bimo bilang ke gue nggak telat bayar kok, tapi dia tetap merasa miskin. Ini poin penting, lo bisa aja disiplin. Tapi kalau lo terus-terusan punya cicilan untuk hal konsumtif, lo bakal hidup dalam mode ngejar. Lo ngejar tagihan bukan ngejar tujuan. Dan ini yang bikin pay later terasa seperti rantai halus. Rantainya nggak kelihatan, tapi mengikat. Kayak lo bilang cuma 1 episode, tahu-tahu subuh. Di sisi lain gue juga kenal orang yang pakai pay later dengan cara yang sehat. Namanya Sari. Dia kerja kantoran, penghasilannya stabil. Dia pakai pay later cuma untuk 2 hal, tiket mudik dan laptop kerja. Dia bikin catatan, dia set auto debit, dan dia nggak ambil cicilan lain sebelum yang lama lunas. Dia treat pay later kayak alat, bukan lifestyle. Hasilnya, dia aman. Ini bukti bahwa sistemnya bukan setan, setannya bisa jadi kebiasaan kita sendiri. Sekarang mari kita ngomongin soal promo. Ini bagian yang paling licin. Platform sering ngasih cashback, diskon, voucher kalau lo pakai pay later. Dan otak kita tuh gampang banget dibeli sama kata hemat. Padahal hemat itu cuma bener kalau lo memang butuh barangnya. Kalau lo beli barang yang nggak lo butuhin cuma karena diskon, itu bukan hemat, itu belanja. Dan belanja impulsif itu seperti hujan gerimis, kelihatannya kecil tapi kalau lama-lama banjir. Gue suka ngomong gini, diskon itu kayak mantan yang tiba-tiba baik. Jangan langsung percaya. Tanya dulu, lu maunya apa? Karena seringnya diskon itu memancing volume. Mereka nggak rugi. Kalau diskon bikin lo belanja lebih banyak, mereka menang. Dan pay later bikin jebakan itu lebih efektif karena lo nggak merasa keluar uang hari ini.
Lo merasa cuma ngunci harga. Padahal yang lo kunci sebenarnya adalah komitmen bayar. Ada juga yang bilang tapi gue butuh pay later karena gaji gue kecil. Nah ini penting. Kalau gaji kecil justru lebih perlu hati-hati. Karena margin kesalahan lo tipis. Sedikit telat bayar, sedikit denda itu langsung ganggu kebutuhan utama. Pay later itu kadang dipakai orang untuk menutup lubang hidup. Misalnya buat beli kebutuhan mendadak. Dalam kondisi darurat itu bisa membantu. Tapi kalau jadi kebiasaan, lo sedang menormalisasi hidup dari utang ke utang, dan itu capek, gengs. Capek mental. Lo bangun tidur bukan mikir cita-cita, tapi mikir tanggal jatuh tempo. Kalau lo pengen tetap pakai pay later, gue saranin lo bikin ritual kecil. Setiap mau klik, lo tulis dulu total cicilan aktif lo. Jangan cuma ingat di kepala, karena kepala itu suka ngelawak. Tulis, lihat angka totalnya. Kalau angka totalnya bikin lo merem, itu tanda. Kedua, pilih jatuh tempo yang dekat dengan hari gajian. Jangan yang mepet akhir bulan. Ketiga, sisihin saldo khusus untuk cicilan, jangan dicampur sama saldo jajan. Karena kalau dicampur, saldo jajan itu tukang tipu. Dan satu hal lagi, jangan gunakan pay later buat hal-hal yang sifatnya sekedar supaya nggak ketinggalan. FOMO itu mahal. Hari ini lo takut ketinggalan sepatu, besok lo takut ketinggalan konser, lusa lo takut ketinggalan tren. Hidup lo jadi lomba yang nggak ada garis finish. Padahal tren itu seperti ombak, lewat terus. Yang penting lo punya pantai, bukan cuma basah. Di Indonesia, pay later juga lagi masuk fase dibenerin. Artinya regulasi makin jelas. Ini bagus karena bikin industri lebih tertib, tapi juga berarti pengguna harus lebih sadar. Kalau dulu orang anggap pay later itu mainan, ke depan dia akan makin diperlakukan sebagai produk kredit yang serius. Jadi lo juga harus main serius. Kalau lo disiplin, lo aman. Kalau lo ceroboh, konsekuensinya makin nyata. Pada akhirnya gue pengen lo pegang satu kalimat, pay later itu mempercepat kepuasan tapi bisa memperlambat kebebasan. Kepuasan itu enak tapi cepat hilang. Kebebasan itu sunyi tapi menenangkan. Lo mau yang mana? Jawabannya nggak harus ekstrim. Lo bisa punya dua-duanya asal lo punya kontrol. Kontrol itu kata yang membosankan, tapi dia penyelamat. Gue tutup dengan bayangan yang simple. Bayangin lo punya dua versi diri. Versi A adalah lo yang baru gajian, semangat, pengen belanja, pengen reward diri. Versi B adalah lo yang tanggal 25, saldo tinggal sisa, dan hidup terasa seperti tanggal tua permanen. Setiap kali lo klik pay later, versi A sedang ngasih tugas ke versi B. Jadi sebelum klik, tanya ke versi B, gue tega nggak? Kalau versi B udah geleng-geleng, tahan dulu. Karena hidup bukan tentang seberapa cepat lo punya barang, tapi seberapa ringan kepala lo saat bangun pagi. Kalau lo pernah punya pengalaman pay later yang lucu, yang nyesek, atau yang bikin lo bilang, anjir kok gue gini, cerita di kepala lo aja dulu, lalu ambil pelajaran. Kita nggak perlu jadi orang sempurna, tapi setidaknya jangan jadi korban tombol yang kelihatannya manis. Gas boleh, tapi rem harus ada. Dan kalau hari ini lo bisa bilang enggak ke satu godaan kecil, percaya deh itu lebih sultan daripada sepatu baru yang cicilannya bikin lo puasa kebahagiaan. Ngomong-ngomong ada yang suka nanya ke gue, bro, ini pay later baru ada sekarang ya? Nah ini lucu. Secara konsep beli dulu bayar belakangan itu udah tua banget. Kakek nenek kita dulu beli barang mahal juga kadang nyicil. Cuma namanya beda, caranya beda, dan dramanya beda. Bedanya sekarang semua dibungkus aplikasi, dibikin secepat swipe, dan disisipin promo kayak bumbu micin. Makanya efeknya jauh lebih nendang. Dulu lo nyicil harus ketemu orang, tanda tangan, malu-malu, ada tatap mata. Sekarang lo nyicil sambil ngupil pun bisa, nggak ada yang tahu. Dan karena nggak ada rasa malu sosial, orang jadi lebih gampang ngambil keputusan. Gue juga mau bilang satu hal, pay later itu menang bukan cuma karena 0%, tapi karena dia ngasih rasa kontrol palsu. Lo merasa bisa ngatur karena lo bisa pilih tenor, bisa lihat cicilan, bisa lihat jatuh tempo, tapi kontrol palsu itu sering pecah pas hidup ngasih kejutan. Misalnya tiba-tiba motor lo mogok, tiba-tiba anak sakit, tiba-tiba ada acara keluarga, tiba-tiba kantor telat gaji, tiba-tiba klien ghosting kayak gebetan yang udah dapet yang baru. Di titik itu, cicilan yang tadinya kecil jadi berasa kayak batu di sepatu. Gak bikin lo jatuh, tapi ganggu tiap langkah. Kadang yang bikin orang kejebak itu bukan miskin, tapi kebiasaan merayakan diri tiap minggu. Ini fenomena yang sering gue lihat. Orang kerja keras, capek, terus cari pelarian. Pelariannya bukan liburan mahal, tapi belanja kecil-kecil yang bikin hati hangat sebentar. Skincare, baju, aksesori, gadget receh, kopi mahal, semuanya jadi hadiah buat diri sendiri.
Dan pay later bikin hadiah itu jadi nggak terasa berat. Masalahnya, kalau lo kasih hadiah tiap minggu tapi bayarnya tiap bulan, lo itu bukan self-love, lo itu self-trap. Lo lagi bikin jebakan pakai pita kado. Terus ada juga tipe orang yang bilang gue pakai pay later buat investasi bro. Nah ini biasanya kalimat pembuka sebelum bencana. Investasi itu kata keramat yang sering dipakai untuk membenarkan belanja. Beli kamera mahal katanya buat jadi konten kreator, tapi akhirnya kameranya jadi pajangan. Beli laptop gaming katanya buat kerja, tapi ujungnya dipakai main game sampai jam 3 subuh. Beli iPad katanya buat produktif, tapi lebih sering dipakai nonton drama. Gue nggak menghakimi, gue cuma bilang, kalau lo mau menyebut sesuatu sebagai investasi, pastikan ada rencana yang konkret, bukan cuma niat yang hangat. Gue pernah dengar cerita lucu sekaligus nyesek. Ada orang beli kursi kerja pakai pay later karena pengen postur bagus biar produktif. Kursinya datang, dia foto, upload story, captionnya sok bijak invest in yourself. 3 hari kemudian, kursinya jadi tempat numpuk baju. Posturnya balik bongkok, produktifnya balik mager, tapi cicilannya tetap jalan. Ini yang gue maksud, pay later itu nggak peduli niat lo. Dia cuma peduli tanggal jatuh tempo. Karena kita ngomongin soal limit itu kayak dikasih tali. Semakin panjang talinya, semakin lo ngerasa bebas. Tapi kadang tali panjang itu justru bikin lo lari jauh sampai akhirnya kehabisan napas. Ketika platform naikin limit, banyak orang ngerasa, wah gue dipercaya. Padahal bukan dipercaya bro. Itu kayak toko yang bilang, nih gue kasih lo keranjang lebih gede. Mereka berharap lo isi lebih banyak. Jadi jangan bangga dulu. Bangga itu kalau tabungan lo naik, bukan kalau limit utang lo naik. Ada juga fenomena pay later hopping, yaitu lo punya cicilan di satu tempat, terus lo pakai tempat lain buat nutup yang pertama, lalu pakai tempat ketiga buat nutup yang kedua. Ini udah kayak sulap keuangan. Kalau udah begini, bukan lagi soal belanja, tapi soal survival. Dan ini sering dimulai dari hal kecil. Telat sekali kena denda, panik cari solusi cepat. Solusi cepat itu biasanya juga utang. Akhirnya lo muter di lingkaran yang sama. Ini kayak lo kejar bus, capek, terus naik bus yang salah. Makanya gue selalu bilang, kalau lo udah mulai pakai pay later untuk bayar pay later, stop. Itu lampu merah besar, itu tanda lo bukan lagi mengatur uang, tapi uang yang ngatur lo. Di titik itu, yang lo butuhin bukan promo, tapi rencana. Rencana bisa sesimpel ngomong jujur ke diri sendiri, gue kebanyakan. Terus mulai potong belanja, jual barang yang nggak kepake, cari tambahan income kecil-kecilan, dan yang paling penting, jangan nambah cicilan baru. Kadang keluarga juga punya peran. Lo tahu kan, budaya kita suka nggak enakan. Ada acara keluarga, lo diminta iuran, diminta bantu, diminta datang bawa sesuatu. Kalau kondisi lo lagi seret tapi lo gengsi, lo bisa tergoda pakai pay later buat tampil. Beli baju baru, beli hadiah, beli makanan. Padahal yang orang butuhin dari lo kadang cuma kehadiran, bukan penampilan. Tapi ya itu, gengsi itu mahal. Dan pay later itu salah satu cara paling cepat untuk bayar gengsi. Ada juga sisi lucu, pay later itu bikin orang jadi ahli matematika dadakan. Biasanya kalau disuruh hitung pajak pusing, tapi begitu lihat cicilan langsung jago. Oke, kalau gua ambil yang 3 bulan, per bulannya segini, terus kalau gua gabung sama yang itu jadi segini, masih aman, masih aman. Padahal masih aman itu sering cuma kalimat sugesti. Karena yang dihitung cuma cicilan, bukan biaya hidup. Lo lupa makan, lupa bensin, lupa kuota, lupa kebutuhan kecil yang justru sering paling bikin bocor. Ini kayak lo ngitung jarak di peta tanpa ngitung macet. Pas jalan, baru kaget. Ngomongin mental ini juga penting. Pay later bikin stres yang unik, stresnya halus tapi terus-menerus. Bukan stres yang meledak, tapi stres yang kayak notifikasi kecil tiap hari. Lo tahu cicilan ada, lo tahu tanggal jatuh tempo mendekat, dan itu jadi bayangan. Bahkan ketika lo lagi seneng, ada suara kecil di kepala, ingat masih punya cicilan. Ini bisa bikin orang susah menikmati hidup. Dan lucunya, banyak orang pakai pay later untuk cari kebahagiaan, tapi akhirnya kehilangan ketenangan. Jadi barangnya ada, tapi damainya hilang. Itu barter yang sering orang nggak sadar. Terus ada jebakan lain, karena pay later sering dipakai buat transaksi online, banyak orang lupa bahwa transaksi online itu juga punya risiko. Barang nggak sesuai, barang rusak, refund ribet. Kalau lo bayar tunai, lo bisa lebih tegas nuntut refund. Kalau lo bayar pay later, kadang lo bingung, barangnya udah balik, tapi cicilan masih jalan, atau sistemnya butuh waktu, atau ada biaya administrasi. Ini bikin orang makin pusing. Dan ketika pusing, orang sering ambil keputusan impulsif lagi. Ini domino yang bikin hidup jadi roller coaster.
gue pengen lo ngerti juga perspektif perusahaan pay later. Mereka itu bukan malaikat tapi juga bukan penjahat. Mereka bisnis, mereka punya investor, punya target, punya biaya operasional. Mereka butuh arus kas stabil. Makanya mereka suka user yang disiplin tapi juga aktif. User disiplin itu bayar tepat waktu, user aktif itu sering transaksi. Kombinasi ini adalah golden customer, sementara user yang sering telat itu jadi sumber biaya tapi juga jadi risiko. Karena terlalu banyak yang telat, perusahaan bisa keteteran. Jadi mereka akan ngencengin aturan, ngurangin limit, atau memperketat verifikasi. Dan ujungnya yang susah bukan cuma yang telat, tapi juga yang beneran butuh. Trik psikologi paling halus adalah default option. Lo perhatiin nggak? Kadang pas check out, pilihan pay later itu ditaruh di posisi yang mencolok, atau ada tulisan lebih hemat, atau ada countdown promo. Itu bikin otak lo panik kalau nggak sekarang rugi. Padahal rugi itu kalau lo beli barang yang nggak perlu. Countdown itu sering cuma cara untuk memaksa keputusan cepat, dan keputusan cepat itu musuhnya keuangan sehat. Keuangan sehat itu butuh jeda. Jeda itu nggak seksi tapi dia penyelamat. Gue pernah bikin eksperimen kecil. Setiap kali gue pengen check out barang yang sebenarnya nggak urgent, gue tahan 24 jam. Kalau besoknya gue masih pengen, gue pertimbangin lagi. Kalau besoknya gue lupa, berarti barang itu cuma nafsu sesaat. Hasilnya, banyak banget barang yang wajib ternyata cuma pengen. Ini teknik simple yang bisa lo pakai, apalagi kalau lo mudah kebawa tren. Tren itu kayak lagu TikTok, hari ini lo hafal, minggu depan lo lupa. Ngomongin tren, kita juga hidup di era pamer yang halus. Orang nggak bilang gue pamer, tapi dia pamer lewat unboxing, lewat JRWM, lewat haul, lewat review jujur, lewat day in my life. Dan penonton yang nonton merasa kok hidup gue gini-gini aja. Dari situ muncul dorongan untuk menyamai pay later jadi jembatan. Jadi hati-hati, jangan biarin konten orang lain jadi alasan lo ngutang. Karena yang lo lihat cuma highlight, bukan cicilan. Orang bisa senyum di video, tapi mungkin habis itu dia buka aplikasi dan bilang, semoga bulan depan aman. Ada juga mitos, kalau gua pakai pay later, gua bisa bangun riwayat kredit. Ini bisa benar dalam konteks tertentu, tapi jangan dijadikan alasan untuk konsumtif. Bangun riwayat kredit itu bagus kalau tujuannya nanti lo mau akses pembiayaan yang lebih besar untuk hal penting, misalnya usaha atau rumah. Tapi kalau cara bangun riwayat kreditnya adalah beli barang yang gak perlu, itu kayak lo latihan lari dengan membawa karung batu. Lo bisa jadi kuat, tapi juga bisa cedera, dan cedera finansial itu nyembuhinnya lama. Kalau lo mau pakai pay later dengan aman, gue saranin lo bikin sistem 3 lapis. Lapis pertama, budgeting. Lo tentuin uang hidup, uang tabungan, uang cicilan. Lapis kedua, proteksi. Lo punya dana darurat minimal 1 bulan pengeluaran dulu. Lapis ketiga, aturan emosi. Misalnya, ketika lo sedih atau stres, jangan check out. Karena check out saat emosi itu biasanya untuk pelarian, lo beli buat menenangkan diri, bukan buat kebutuhan. Dan barang yang dibeli untuk menenangkan diri biasanya kehilangan pesonanya cepat. Besoknya lo lihat lagi barang itu, lo bilang kok gue beli ini ya? Tapi cicilannya tetap berjalan. Kayak kereta yang gak peduli penumpangnya, menyesal. Gue juga mau bahas soal pay later untuk travel. Ini sering banget. Orang pengen liburan, pengen healing, pengen kabur dari rutinitas. Tiket pesawat, hotel, semuanya bisa dicicil. Dan ini tricky. Liburan itu penting, mental juga penting. Tapi kalau liburan bikin lo stres 3 bulan setelahnya karena cicilan, healing lo jadi cicilan. Lo pulang dari pantai bukannya seger, tapi malah bawa kewajiban baru. Jadi kalau lo mau cicil travel, pastiin itu memang sesuai kemampuan. Jangan sampai lo healing sehari, tapi bayar konsekuensi 3 bulan. Terus jangan lupa soal barang kecil tapi sering. Banyak pay later dipakai untuk transaksi yang sebenarnya bisa lo bayar cash kalau lo sedikit sabar. Misalnya beli baju karena tren, beli skincare karena lagi viral, beli aksesoris karena gemes. Kalau lo pakai pay later untuk hal-hal itu, artinya pay later jadi pengganti disiplin lo. Dan itu berbahaya. Karena disiplin itu otot, kalau ototnya jarang dipakai, dia lemah. Pay later bisa bikin otot disiplin lo makin lemah kalau lo salah pakai. Gue gak mau ngasih ceramah, jadi gue kasih ilustrasi yang nyeleneh. Bayangin pay later itu kayak sambal, sedikit bikin hidup nikmat. Kebanyakan bikin perut melintir. Masalahnya, banyak orang makan sambal bukan karena suka pedes, tapi karena kebiasaan, karena pengaruh teman, karena takut dibilang kurang strong. Pay later juga gitu. Banyak orang pakai bukan karena butuh, tapi karena semua orang pakai. Dan karena semua orang pakai, lo merasa normal. Padahal normal itu bukan berarti aman.
Normal itu cuma berarti ramai. Gue juga mau singgung soal komunitas bongkar trik pay later yang kadang muncul di medsos. Ada yang ngajarin cara nunda, cara akal-akalan, bahkan cara batalin. Ini bahaya, karena sistem kredit itu bukan mainan. Kalau lo sengaja bikin masalah, efeknya bisa panjang. Dan lo juga bikin ekosistem jadi lebih ketat. Akhirnya orang yang beneran butuh jadi susah. Jadi jangan jadi jagoan di internet, tapi korbannya masa depan lo sendiri. Keren itu sebentar, dampaknya bisa lama. Kalau lo udah terlanjur punya banyak cicilan, gua nggak akan bilang salah lo. Hidup itu kompleks. Yang penting sekarang adalah bikin jalan keluar yang realistis. Mulai dari yang paling kecil, berhenti nambah. Kedua, list semua cicilan. Urutkan dari yang dendanya paling keras atau paling bikin lo was-was. Ketiga, pilih strategi. Mau bayar yang paling kecil dulu biar semangat, atau bayar yang paling berat dulu biar beban cepat turun. Yang penting konsisten. Keempat, cari ruang di pengeluaran lo, potong yang gak esensial, bukan yang bikin lo mati gaya, tapi yang bikin bocor. Kadang cukup stop jajan impulsif, stop langganan yang gak dipakai, dan stop sekali-sekali yang terlalu sering. Gue juga mau ngomong soal komunikasi dengan diri sendiri. Banyak orang malu ngaku punya cicilan, padahal malu itu bikin lo pura-pura. Dan pura-pura itu bikin masalah tambah lama. Kalau lo bisa jujur, gue punya cicilan segini, lo bisa mulai rencana. Bahkan kalau perlu lo cerita ke orang yang lo percaya supaya lo punya akuntabilitas. Jangan ke orang yang suka ngejudge, nanti lo makin stres. Cari orang yang bisa bantu lo mikir, bukan bantu lo merasa kecil. Akhirnya gue pengen balik ke adegan awal. Lo rebahan, lo lihat tombol pay later, lo tergoda. Di momen itu yang lo butuhin bukan motivasi, tapi jeda. Tarik napas, baca angka totalnya, bayangin versi diri lo di tanggal tua. Kalau versi diri lo bakal nyumpain lo, tahan dulu. Kalau versi diri lo bakal bilang makasih, lanjut, tapi tetap terukur. Karena hidup yang paling enak itu bukan hidup yang barangnya banyak, tapi hidup yang pikirannya ringan. Lo bisa punya sepatu keren, gadget baru, dan liburan, tapi kalau lo tiap malam tidur ditemenin rasa was-was, itu bukan nikmat, itu cicilan batin. Jadi kalau ada yang nanya pay later itu bagus atau enggak, gua jawab tergantung lo. Kayak pisau, bisa buat masak, bisa buat nyakitin. Kalau lo pinter, pay later bisa jadi alat bantu. Kalau lo lengah, pay later bisa jadi lubang halus. Dan gue yakin lo nggak mau hidup lo jadi proyek tambal sulam tagihan. Lo maunya hidup yang bisa lo atur, bukan hidup yang diatur notifikasi. Gas boleh gengs, tapi jangan lupa rem, jangan lupa arah, dan jangan lupa yang paling sultan itu bukan yang bisa beli dulu, tapi yang bisa bilang nggak dulu tanpa merasa kalah. Gue kasih satu trik terakhir yang receh tapi mujarab, bikin hari tanpa check out. Pilih 2 hari dalam seminggu. Misalnya Selasa dan Jumat lo haramkan diri lo dari tombol beli, apapun alasannya. Biar otak lo belajar bahwa keinginan itu bisa lewat sendiri tanpa harus dipenuhi. Kalau lo bisa ngelewatin 2 hari itu, pelan-pelan lo bakal lebih kebal sama promo tinggal 10 menit. Dan kalau suatu saat lo tetap pakai pay later, lo pakainya karena sadar, bukan karena kebawa. Itu bedanya orang pegang kendali sama orang yang dikendaliin. Ujungnya, lo bukan anti belanja, tapi pro kendali. Dompet lo senyum, kepala lo adem, hidup lo nggak keteteran tiap bulan.